Halo teman-teman, sebelumnya perkenalkan, nama saya Caroline dari kelas Sistem Informasi. Di sini, kelompok kami akan menjelaskan tentang sistem operasi waktu nyata. Presentasi dari kelas Sistem Operasi Universitas Budi Dharma. Apa itu sistem waktu nyata? Real-time systems atau sistem waktu nyata ialah suatu sistem yang mengharuskan suatu komputasi selesai dalam jangka waktu tertentu. Jika komputasi ternyata belum selesai, maka sistem dianggap gagal dalam melakukan tugasnya. Sistem waktu nyata memiliki dua model dalam pelaksanaannya. Ada hard real-time system dan soft real-time system. Menurut Morgan, terdapat sekurangnya 5 karakteristik dari sebuah sistem waktu nyata. Pertama, ada deterministik. Deterministik dapat menebak waktu yang dipergunakan untuk mengeksekusi sebuah operasi. Yang kedua, ada responsif. Responsif dapat mengetahui kapan secara pasti eksekusi dimulai serta diakhiri. Yang ketiga, ada kendali pengguna. Kendali pengguna menyediakan pilihan lebih banyak daripada sistem operasi biasa. Keempat, ada kehandalan. Kehandalan dapat menanggulangi masalah-masalah pengecualian dengan derajat tertentu. Yang kelima, ada penanganan kegagalan. Dapat membantu agar sistem tidak langsung crash. Nama saya Jenny Anggraini, saya akan menjelaskan materi berikutnya. Priority inversion terjadi ketika task yang dengan prioritas lebih tinggi diblok oleh task dengan prioritas yang lebih rendah. Karena adanya critical section, jadi task yang dengan prioritas yang lebih tinggi tidak dapat menginterupsi task yang lebih rendah. Karena task yang lebih tinggi memerlukan akses ke usable research yang sedang digunakan oleh task yang lebih rendah, sehingga task yang lebih tinggi harus menunggu task yang lebih rendah selesai menggunakan usable research tersebut. Baru task yang lebih tinggi ini dapat dieksekusi. Adapun di sini saya memakai tanda TH dan TL yang berarti TL sendiri ini adalah priority low atau prioritas rendah. TH sendiri di sini adalah priority high atau prioritas tinggi. Selanjutnya, jika suatu task atau T1 diblok oleh task T2 karena adanya critical section dan T1 memiliki prioritas yang lebih tinggi dibanding T2. T2 mewarisi prioritas dari T1 selama T2 memblok T1. Ketika T2 keluar dari critical section yang telah menyebabkan pemblokan, T2 akan kembali ke prioritas di mana T1 lebih prioritas dari T2. Operasi priority inheritance dan pembagian priority sebelumnya sudah tak berlaku lagi. Di sini priority inheritance bersifat transitif. Jika T3 memblok T2 yang memblok T1, kemudian T3 mewarisi prioritas T1 melalui T2. Suatu task T1 atau T1 dapat menginterupsi task lain atau T2 jika T1 tidak diblok dan jika prioritas T1 lebih besar daripada prioritas T2. Perkenalkan, nama saya Misa Laneta dari Sistem Informasi Pagi. Di sini saya akan menjelaskan tentang Priority Ceiling Protocol. Priority Ceiling Protocol ditetapkan sebagai berikut. Task dengan prioritas paling tinggi, T ditentukan oleh prosesor. T melepaskan prosesor sewaktu-waktu ketika T bertemu dengan lock smartphone guarding suatu critical section yang telah di-lock oleh task lain Q. Dalam hal ini dikatakan T diblok oleh Q, atau ketika ada suatu smartphone S di-lock oleh beberapa task lain yang memiliki priority ceiling lebih tinggi atau sama dengan prioritas T. Dalam kasus terakhir kita biarkan S jadi smartphone dengan prioritas paling tinggi di antara task-task yang di-lock oleh
teks yang lainnya. Kita katakan bahwa T diblok oleh S dan oleh teks yang terakhir menanam lock S. Anggap T memblok satu atau lebih teks lain, kemudian T mewarisi prioritas dari teks dengan prioritas tertinggi yang sedang di-blocking. Operasi dari prioritas interrace dan pembagian prioritas sebelumnya sudah tidak berlaku lagi. Priority interest adalah transitif. Teks T1 dapat menginterupsi teks lainnya T2 jika T2 tidak ditahan oleh suatu critical section yang current diperlukan oleh T1 dan jika current priority dari T1 adalah lebih besar daripada current priority dari T2. Priority ceiling adalah protokol yang mengatur jika ada dua atau lebih teks yang dapat mengakses critical section yang sama maka yang akan dieksekusi dulu adalah teks yang memiliki prioritas tertinggi. Kita tetapkan P sebagai prioritas dari teks T dan P sebagai prioritas ceiling dari smartphone dari critical section S. Contohnya, terdapat 3 teks T1, T2, T3 dengan T1 lebih besar dari T2, T2 lebih besar dari T3. Terdapat 4 critical section dengan tabel di bawah ini mengindikasikan teks yang mengelok suatu section dengan resultan priority ceiling. Perkenalkan, nama saya Welly. Saya akan menjelaskan tentang syarat-syarat pemrosesan waktu nyata. Dua hal yang perlu diperhitungkan dalam pemrosesan waktu nyata adalah 1. Kendali pengguna dengan menyediakan pilihan lebih banyak daripada sistem informasi operasi biasa. Kedua, kehandalan sehingga dapat menanggulangi masalah pengecualian dengan derajat tertentu. Selanjutnya, penjadwalan waktu nyata terbagi menjadi 2. Yang pertama, model sistem penjadwalan waktu nyata. Penjadwalan merupakan komponen sistem operasi waktu nyata terpenting. Kebanyakan sistem waktu nyata dirancang berdasarkan sasaran untuk memulai real stack secepat mungkin dan menekankan pada penanganan interupsi dan dispatch task yang cepat. Komponen inti sistem penjadwalan waktu nyata adalah sumber-sumber tugas-tugas dan penjadwalan tujuan. Tugas-tugas merupakan penjadwalan entitas dari sistem, seperti seutas benang. Sistem penjadwalan waktu nyata ditentukan oleh ketahanan waktu dan sumber daya. 2. Tujuan penjadwalan. Jaminan terhadap tugas-tugas yang baru datang tujuannya adalah agar penjadwalan dapat menemukan sebuah jadwal di mana tugas baru dan jaminan semua tugas terakhir dapat diselesaikan sebelum waktunya di semua periode selama proses berlangsung. Perkenalkan, nama saya Jimmy Sanjaya. Saya akan meneruskan presentasi dari teman saya. Algoritma penjadwalan. 1. Algoritma penjadwalan terawal atau EDF. Tenggat waktu paling awal EDF adalah algoritma penjadwalan prioritas dinamis yang digunakan dalam sistem operasi waktu nyata untuk menempatkan proses dalam antrian prioritas. Penjadwalan dilakukan berdasarkan deadline, yaitu semakin dekat deadline-nya maka semakin tinggi prioritasnya. Dan demikian pula sebaliknya. 2. Time Driven Schedule atau TDS. TDS merupakan eksistensi dari EDF. Pada TDS, tugas-tugas dijadwalkan menurut tenggang waktu. Situasi overload dapat dikendalikan
Jika tenggang waktu tugas berakhir, maka tugas harus dibatalkan. Namun, jika masih dalam situasi overload, maka hapuslah semua tugas yang tidak penting bagi sistem. 3. Rate Monotonic Algorithm atau RMS. Algoritma Rate Monotonic Scheduling (RMS) dijadwalkan secara periodik menggunakan aturan prioritas yang statik dengan preemption. Misalnya, jika terdapat proses dengan prioritas rendah sedang menggunakan jatah CPU, sedangkan ada proses lain yang berprioritas lebih tinggi sudah siap menggunakan CPU, maka proses dengan prioritas rendah akan di-switch dengan proses berprioritas tinggi. RMS terdiri dari 5 asumsi sebagai berikut. Semua tugas-tugas berkala. 2. Untuk setiap data yang mengalir, setiap tugas harus dieksekusi sebelum terjadinya permintaan berikutnya. 3. Semua tugas-tugas berdiri sendiri-sendiri. 4. Runtime setiap task adalah konstan. 5. Tugas-tugas tidak berkala di sistem tidak dituntut deadline. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari kelompok kami. Itu yang bisa dijelaskan. Terima kasih.